Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Franci Kinara dari PMR Madya PMI Kota Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan share informasi seputar kesehatan remaja dengan topik nafza. Teman-teman tahu nggak sih sebenarnya nafza itu apa? Nafza adalah singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nafza tergolong zat psikoaktif yang dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan mempengaruhi kondisi kejiwaan ataupun psikologi seseorang. Sesuai dengan singkatannya nih, nafza tergolong menjadi 4 golongan. Ada narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang zat adiktif atau rokok. Mengapa sih rokok termasuk zat adiktif? Karena rokok dapat menyebabkan ketagihan ataupun kecanduan dan ketergantungan bagi yang menghisapnya. Bagi kebanyakan pelajar, awal mula merokok disebabkan oleh dorongan lingkungan. Sebagai contoh nyata nih, seorang pelajar yang merasa tidak enak terhadap teman-temannya karena ia tidak merokok, sehingga ia mulai mencoba merokok dan menikmati rokok tersebut. Padahal itu adalah hal yang sangat berbahaya. Beberapa pelajar pun juga beranggapan bahwa dengan merokok dirinya merasa lebih hebat, jantan, dan ditakuti. Sebenarnya ada banyak faktor yang mendorong remaja untuk mulai merokok. Di antaranya rasa ingin tahu yang tinggi, sebagai penghilang stres, dorongan dari lingkungan sosial yang mendesak untuk meningkatkan kejantanan ataupun kelaki-lakian, dan ketidaktahuan akan bahaya merokok. Berbincang tentang perokok, teman-teman tahu nggak nih, jenis perokok dibagi menjadi berapa? Jenis perokok dibagi menjadi 2, ada perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif ialah seseorang yang dengan sengaja menghisap rokok. Sedangkan perokok pasif ialah seseorang atau sekelompok yang menghirup asap rokok orang lain. Ternyata bukan hanya dari kandungan saja loh. Seperti yang terlihat pada gambar, ada 3 kandungan dari rokok yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Antara lain ada gas karbon monoksida, tar, dan nikotin. Di mana karbon monoksida dapat menyebabkan efek dari jantung dan otot menurun. Dan kandungan dari tar dapat menyebabkan penyakit paru-paru, contohnya seperti kanker paru-paru. Dan efek dari nikotin dapat menimbulkan efek kecanduan ataupun ketagihan bagi yang menggunakannya. Tahukah kamu, bukan hanya kandungan rokok saja loh yang berbahaya, tapi asap rokok juga sangat berbahaya bagi kesehatan orang lain. Seperti kasus yang diberitakan di kompas.com, maka seorang bayi tidak bisa terbuka setelah terkena asap rokok. Sangat kasihan sekali, bukan? Bahaya rokok bagi remaja biasanya diawali dengan penurunan daya tangkap, sulit memahami pelajaran, dan mengalami gangguan kecemasan hingga membuat anak tersebut mengalami depresi. Akibat yang ditimbulkan dari merokok ditinjau dari 3 aspek. Pertama, aspek kesehatan, kedua, aspek lingkungan, ketiga, aspek ekonomi. Pertama, aspek kesehatan. Baik perokok aktif maupun pasif dapat menimbulkan efek samping yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Contohnya seperti menyebabkan penyakit paru-paru, gangguan pernafasan, gangguan kardiovaskular, penuaan dini, dan masih banyak lainnya. Aspek kedua, aspek lingkungan. Sebagai perokok aktif justru akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita yang awalnya perokok pasif untuk ikut merokok, karena mereka penasaran bagaimana sih rasanya merokok. Akhirnya mereka mulai mencoba dan ketagihan, padahal itu adalah hal yang sangat berbahaya. Aspek ketiga, aspek ekonomi. Sebagai perokok aktif, otomatis akan membuat kita terus-menerus membeli rokok. Padahal uang kita bisa kita gunakan untuk membeli kebutuhan lainnya, dan itu akan membuat uang kita terbuang secara cuma-cuma. Lalu bagaimana cara remaja menghentikan kebiasaan merokoknya? Pertama, yakin dan optimis bahwa kita bisa berhenti merokok. Kedua, konsultasilah ke dokter. Ketiga, jagalah pola makan yang sehat. Keempat, istirahat dan olahraga yang cukup. Dan kelima, kurangilah kumpul-kumpul tanpa tujuan dengan perokok. Nah, kesimpulan yang dapat diambil bahwa dengan merokok, kita hanya dapat terserang penyakit dengan mudah dan dapat menimbulkan kematian. Bukan hanya berdampak bagi diri sendiri, tetapi berdampak juga bagi orang lain. Dengan membeli rokok, kita akan membuang uang kita secara cuma-cuma, padahal kita bisa menggunakan uang kita untuk kebutuhan yang lebih bermanfaat. Nah, peran kita sebagai PMR Madya adalah disegel. Apaan tuh? Disegel adalah singkatan dari memberikan dukungan, memberikan semangat, dan memberikan dorongan bagi para pelajar atau remaja agar bisa menjadi diri yang lebih baik. Nah, harapan saya setelah memberikan edukasi ini, semoga para pelajar dan remaja tidak lagi
hal itu karena itu adalah hal yang sangat berbahaya. Ingat, jagalah pergaulanmu demi masa depanmu. Sekian sharing-sharing dari saya kali ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelum ditutup, saya punya pantun nih. Pergi ke pasar membeli buah stroberi. Setelah hujan, muncullah pelangi. Sekian sharing-sharing dari saya kali ini. Jika rindu, harap hubungi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.